Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari final Piala Dunia Catur 2023 untuk kategori Open. Kalau untuk kategori Women-nya sudah selesai dimenangkan oleh Goria Kina kawan. Dan kategori Open memainkan game keduanya tadi malam antara Magnus Carlsen versus Praggnanandhaa. Gantian Carlsen yang pegang putih kawan dan Praggnanandhaa pegang hitam. Untuk permainannya Caruana versus Abbasov kawan, nanti sore kita akan ulas. Jadi terlebih dahulu Magnus Carlsen versus Praggnanandhaa, di mana mereka bermain dengan pembukaan apa kawan? Apakah Italia atau Ruy Lopez? Memilih variasi kuda C3 kawan. Permainan 4 kuda sekarang dimainkan oleh kedua pemain. Di sini gajah B5 pilihan utama kawan, ataupun pada posisi ini kalau kalian ingin mencoba dobrak petak pusat dengan pion D4, berikut inilah jalur utamanya kawan, pilihan kedua pemain. Setelah baku hantam di petak D4, gajah gelap keluar ke petak B4, dilanjut kuda pukul kuda, diambil balik oleh pion B, gajah D3 untuk perkuat posisi pionnya agar tidak diambil oleh kuda, dan dobrak petak pusat hitam dengan pion D5. Diterima baku hantam kawan, dan di sini rokade. Selanjutnya mungkin gajah G5 ataupun juga dengan pion H3 kontrol petak G4 agar gajah terang juga tidak menyerang menteri kawan, atau menteri langsung keluar ke petak F3 ini kawan. Oke, kita kembali ke permainan aslinya. Memilih variasi utama Magnus Carlsen dengan gajah B5, dan di sini beberapa pilihan bagi hitam untuk merespon gajah B5 ini, juga bisa mengeluarkan gajah gelapnya untuk sama-sama memberikan pressure bagi kuda masing-masing, ataupun juga kuda ini lompat ke petak D4 kawan, serang gajah menantang pertukaran kuda, atau gajah gelap cukup ke petak D6 untuk pertahankan posisi pionnya kawan. Di sini kuda D4. Saya tak perlu lagi menunjukkan gajah ke petak B4 kawan. Kita lurus saja ke permainannya. Kali ini kuda D4 menantang pertukaran kuda, dan diterima juga oleh Magnus Carlsen. Kuda pukul kuda D4 diambil balik menggunakan pion. Jelas kawan, tak ada pilihan lain. Pion didorong Magnus Carlsen, pion E5, atau kuda ini lompat ke petak D5 kawan, menantang pertukaran kuda. Dan diterima biasanya kawan, kalau mencoba ambil pion ini kawan, bahayanya ada menteri E2 kawan di sini. Dan kalau kalian pertahankan dengan pion F5, tidak mungkin kalian pertahankan dengan menteri karena masih ada kuda di sini kawan. Kalau dengan pion ini ada pion D3, kuda juga bisa jatuh kawan. Atau kalian juga memberikan garbuan bagi dua perwira ini kawan. Sikat kuda terlebih dahulu. Kalau di sini kalian ambil kuda kawan di sini, maka bisa berlanjut pion E, pukul pion F5 open skak, blokade dengan menteri, dan kalian bisa melanjutkan dengan langkah gajah G5 terlebih dahulu di sini kawan, ataupun gajah ke petak F4, menteri pukul menteri, diambil balik oleh raja. Posisi kalian masih cukup bagus, coba lihat, pion hitam ada double di lajur D kawan, triple pion hitam di lajur D. Tentu jangka panjang permainan endgame kalian akan diuntungkan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan, pilih dorong pion maju ke E5. Sama-sama memberikan ancaman bagi kuda masing-masing. Prag ambil kuda C3, Carlsen ambil kuda F6. Prag ambil balik pion putih F6, Carlsen ambil balik pion hitam C3 menggunakan pion D. Dan coba lihat, Carlsen punya dua lajur pusat kawan, terbuka bagi benteng-bentengnya. Rokade, benteng siap digeser ke lajur E nanti, gajah siap dikembangkan kawan. Benteng satunya juga nanti siap mengisi lajur D. Gajah C5 terlebih dahulu. Ancamannya simpel, skak mat satu langkah. Dan sudah saatnya juga bisa rokade di sini kawan, kedua pemain. Tapi mereka tidak melakukan ini. Carlsen mengeluarkan menterinya langsung skak. Blokade oleh menteri menantang pertukaran. Ditolak, melanjutkan pengembangan perwira minor terlebih dahulu, gajah F4 tekan pion yang di sini kawan. Dan Prag mendahului pertukaran menteri, diambil balik oleh raja. Agar raja cepat aktif naik, tak perlu melakukan rokade mungkin, ataupun juga langsung benteng siap digeser ke lajur E. Satunya nanti juga bergeser ke lajur D, agak miring garisnya ini, tak ada masalah. Kalian pasti juga sudah paham, pion C6 kawan. Untuk menghindari ancaman, usir gajah, gajah mundur ke D3. Sekarang mendapatkan kontrol petak pusat dengan pion D, dan sekaligus buka akses gajah terangnya segera keluar, pion D5. Pion C4 tantang Magnus Carlsen agar terjadi keseimbangan posisi pion di sisi kiri ataupun sisi kanan kawan, sama-sama mempunyai 3 pion di masing-masing sisi.
Gajah F5, tekan pion di sini, dan Carlsen menyerahkan pionnya kawan, bermain dengan benteng D1, dan ditolak oleh Prak, memilih mengamankan raja rokade. Ide dari pengorbanan pion adalah benteng C1 kawan, memberikan serangan tusukan di sini. Apakah gajah ini bergeser kembali ke F5 dan gajah bisa diluncurkan skak, bisa mendapatkan gajah di sini, ataupun juga dengan ide seperti ini kawan. Nanti kalau ambil gajah di sini jatuh kawan, dan hitam mempunyai pion double, pion terpisah di lajur C. Kemungkinan di sini didorong maju dan ada kesempatan gajah B7 untuk mendapatkan pion yang di sini kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya, memilih mengamankan raja Prak di langkah ke-15-nya, rokade. Selanjutnya gajah D3 tantang Magnus, ditolak gajah mundur ke E6, ada raja bergeser ke F1, kalau naik kawan ada ancaman di sini, ini juga bikin repot. Mundur ke F1, benteng F dikeluarkan ke E8, pion B3, di sini ada benteng AD8, benteng E1, pion H6, kontrol petak G5 untuk dukungan pionnya untuk mengusir gajah mungkin, benteng AD1, ada raja bergeser ke F8 untuk memperkuat posisi benteng mendekati bentengnya kawan. Kalau gajah ini siap bergerak, benteng siap bergerak, bentengnya tidak sendirian di lajur E. Pion F3 kawan, lanjut Magnus. Di sini ada gajah serang benteng, gajah B4, benteng diangkat naik ke E4, gajah ke C5 untuk tetap mendapatkan kontrol pada diagonal yang bagus ini kawan. Ada benteng E1 untuk coba tekan lajur E. Ditantang dengan langkah gajah D5 membuka tantangan pertukaran benteng dan diterima juga oleh Magnus. Diambil balik oleh benteng, kemudian di sini gajah bergerak ke petak F5. Dan Prak akhirnya juga menukarkan bentengnya kawan di langkah ke-26. Mereka bermain dengan sepasang gajah kawan. Cukup simetris posisinya dan engine pun menilai permainan ini kemungkinan akan berakhir miss kawan. Raja naik ke E7, mulai aktif raja hitam kawan. Di sini pion C4 usir gajah untuk perkuat sentral. Gajah mundur ke E6 menantang pertukaran dan diterima juga oleh Magnus, diambil balik oleh raja. Posisi raja hitam sangat aktif kawan. Di sini pion H3. Pion H5 dan raja naik ke E2 setelah pion G6. Kedua pemain sepakat kawan. Di langkah ke-31 ini sepakat remis. Admin tidak tahu siapa yang menawarkan remis di sini kawan. Yang pasti permainan ini berakhir di langkah ke-30 hitam. Maksud saya langkah ke-30 hitam dengan pion G6 ini. Oke, itulah kawan game kedua antara Magnus Carlsen versus Prak Nananda di final Piala Dunia Catur 2023. Artinya mereka akan melanjutkan ke tiebreak kawan malam ini. Sedangkan untuk perebutan tempat ketiga, Caruana akhirnya bisa membalas kawan. Dan mereka berdua juga melanjutkan ke tiebreak kawan, Caruana ataupun Abasov. Oke, itulah kawan game antara Magnus Carlsen versus Prak Nananda pada game kedua. Insya Allah nanti sore kita ulas permainannya Caruana yang berhasil membalas kawan saat pegang putih. Oke, kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Jangan lupa subscribe dan like-nya bagi kawan-kawan yang baru mampir. Dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.